Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Flavia Faza Aulia, NPM 19.2005. Saya dari kelas C Hukum Jaminan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saim Aksinudin SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gadai. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu gadai. Seperti yang diketahui, gadai merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan. Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pen dalam bahasa Belanda atau pledge atau pound dalam bahasa Inggris. Dasar hukum gadai yang pertama ada pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku 2 KUH Perdata. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Dan yang keempat, ada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum pegadaian. Gadai sudah diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata dengan beberapa unsur diantaranya. Yang pertama, hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan. Yang kedua, barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dari debitur. Yang ketiga, penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang. Yang keempat, pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman. Yang kelima, ada pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Dan yang keenam, biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus dilakukan. Daftar barang yang bisa digadaikan, yang pertama adalah kendaraan. Contoh pertama dari barang gadai adalah kendaraan pribadi, berupa motor atau mobil. Debitur dapat menggadaikannya dengan menyerahkan surat-surat terkait seperti BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor, STNK atau surat tanda nomor kendaraan, dan faktur pembelian. Yang kedua ada logam mulia. Kedua ada logam mulia sebagai contoh barang yang bergerak yang bisa digadaikan, misalnya emas, intan, perhiasan, permata, hingga berlian. Yang ketiga itu adalah sertifikat, seperti sertifikat tanah atau rumah. Nanti nilainya akan ditentukan berdasarkan nilai PBB atau pajak bumi dan bangunan, sekaligus posisi bangunan atau tanah apakah strategis atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat dan ciri-ciri gadai. Yang pertama, objek atau barang-barang yang dapat digadaikan adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sesuai dengan pasal 1150 dan pasal 1153 KUH Perdata. Yang kedua, gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang, pasal 1152 ayat 3 Jungto pasal 528 KUH Perdata. Karenanya, walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap dan selalu mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada. Yang ketiga, hak gadai memberikan kedudukan diutamakan atau hak preferensi kepada kreditur, pemegang hak gadai, atau penerima gadai sesuai dengan pasal 1133 dan pasal 1150 KUH Perdata. Yang keempat, gadai bersifat aksesorir pada perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit sesuai dengan pasal 1150 KUH Perdata. Yang kelima, gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan, dan setiap bagian daripadanya dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasi sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi, sesuai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Yang keenam, kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang gadai atau penerima gadai, yang memegang hak gadai atau pihak ketiga untuk atas nama pemegang hak gadai tersebut sesuai dengan pasal 1150 dan pasal 1152 KUH Perdata.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gadai. Di Indonesia sendiri, umumnya terdapat dua jenis gadai yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Kedua jenis gadai tersebut adalah gadai konvensional dan gadai syariah. Yang pertama, gadai konvensional merupakan kegiatan gadai yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia saat ini. Di dalamnya, benda jaminan yang diserahkan akan ditaksir terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mendapatkan persetujuan. Setelahnya akan dibuat kesepakatan terkait batas waktu dalam pengembalian dana pinjaman. Yang kedua ada gadai syariah. Sebenarnya konsep gadai syariah ini tidak jauh berbeda dengan gadai konvensional. Perbedaannya ialah gadai syariah ini menggunakan pedoman hukum fikih Islam kontemporer. Di dalam hukum tersebut terdapat 4 rukun gadai, yaitu sighat, orang yang berakad, almarhum, dan almarhubih. Di dalam hukum gadai syariah ini, uang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan jumlah uang yang sudah dipinjamkan, sehingga di dalamnya tidak terdapat biaya tambahan ataupun bunga yang harus dibayarkan kepada peminjam dana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan gadai. Kelebihan gadai adalah sudah ada peraturan yang menaungi dan mengatur prosesnya, seperti penjelasan yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Selain itu, kini gadai sudah semakin aman karena ada banyak perusahaan gadai telah terdaftar di OJK. Namun, kekurangan dari gadai adalah umumnya lembaga atau perusahaan gadai menetapkan bunga lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank. Maka dari itu, resiko gagal bayarnya pun lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat gadai secara resmi. Yang pertama, pihak debitur harus menyerahkan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari pemegang gadai atau kreditur di mana mereka harus menjaga barang tersebut dan tidak boleh digunakan hanya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, meskipun kreditur punya hak untuk menggunakan, melelang atau menjual barang jaminan tersebut, namun tetap atas pengetahuan dan izin dari debitur. Yang ketiga, barang bergerak yang dijadikan jaminan bukanlah barang terlarang atau haram, dan kedua belah pihak wajib mengetahui besaran nilainya agar tidak saling merugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memahami gadai yang aman. Yang pertama itu memahami resiko gadai. Seperti instrumen pinjaman lainnya, gadai juga memiliki resiko tersendiri, yaitu kehilangan barang berharga yang dijadikan jaminan. Maka dari itu, pastikan telah menghitung dan memperkirakan secara cermat kemampuan untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu atau tidak. Yang kedua, memahami syarat gadai. Ada beberapa syarat tertentu yang biasanya harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menggadai barang, seperti KTP, rekening, dan lain-lain. Yang ketiga, memahami ketentuan gadai. Setiap lembaga atau perusahaan gadai mempunyai prosedur masing-masing. Maka dari itu, sebaiknya benar-benar mengetahui dan memahami prosedur yang diterapkan terlebih dahulu. Misalnya seperti apa proses pembayarannya, apakah secara langsung atau cicilan, adakah tambahan biaya lain yang dibutuhkan, hingga berkas-berkas penunjang lainnya. Yang keempat, mengetahui nilai barang jaminan. Hal ini penting dilakukan karena barang tersebut nantinya akan dilelang atau dijual kalau debitur tidak mampu melunasi pinjaman. Maka dari itu, barang yang dijadikan pinjaman harus memiliki nilai jual dan harus mengetahui besaran nilainya agar tidak merugi. Demikianlah sedikit pemaparan dari saya mengenai gadai. Meskipun sudah ada sejak lama dan banyak menjadi pilihan banyak orang, kini semakin banyak perusahaan gadai bermunculan seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, OJK pun memberi himbauan untuk tetap waspada dan memilih lembaga atau perusahaan gadai resmi sekaligus sudah mendapat izin dari OJK dengan karakteristik seperti ini. Pertama, mempunyai suku bunga yang masuk akal atau rasional. Yang kedua, memiliki tempat penyimpanan untuk barang jaminan dari debitur. Yang ketiga, mempunyai sertifikasi dalam penaksiran harga barang. Keempat, surat gadai yang diterbitkan telah memenuhi standar OJK. Yang kelima, barang gadai diasuransikan agar menghindari berbagai resiko. Dan yang keenam, kelebihan keuntungan lelang dari barang jaminan wajib dikembalikan kepada debitur. Sekian, jadi gadai merupakan pilihan yang sangat cepat untuk mendapatkan uang, tapi resikonya pun tinggi. Untuk itu, cobalah untuk melakukan pertimbangan yang matang sebelum menggadaikan barang. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.